Apa sih itu model reciprocal teaching? Model reciprocal teaching atau model pembelajaran terbalik yaitu strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman, di mana pada strategi ini siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan kepada teman-temannya. Pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching ini merupakan model pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan lebih aktif, di mana siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian siswanya menjelaskan materi kembali kepada sesama temannya. Berikut beberapa pengertian reciprocal teaching menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Fajarwati. Menurut Fajarwati, reciprocal teaching atau model pembelajaran terbalik adalah kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara guru berperan sebagai model menjadi fasilitator dan pembimbing untuk melakukan scaffolding atau pembelajaran teman. Yang kedua, menurut Suyatno. Menurut Suyatno, reciprocal teaching merupakan strategi pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pengajuan pertanyaan di mana siswa keterampilan-keterampilan metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung oleh model pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, menurut Slavin, reciprocal teaching adalah model mengajarkan kelompok kecil yang didasarkan pada prinsip rumusan pertanyaan melalui pengajaran dan pemberian contoh. Guru menumbuhkan kemampuan metakognitif terutama untuk meningkatkan kinerja baca siswa yang mempunyai pemahaman yang buruk. Kedua yaitu sintaks reciprocal teaching atau strategi pembelajaran model reciprocal teaching. Menurut Palincar, model pembelajaran reciprocal teaching ada 4 strategi atau 4 sintaks. Yang pertama yaitu question generating atau membuat pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan question generating? Yaitu siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan untuk terkait materi yang sedang dibahas. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengungkapkan penguasaan konsep terhadap materi yang sudah dibahas. Yang kedua yaitu clarifying atau menjelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan clarifying? Yaitu merupakan kegiatan penting saat pembelajaran di mana siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami materi, siswa tersebut dapat bertanya kepada guru yang dirasa masih sulit untuk dipecahkan bersama kelompoknya. Nah, selain itu, guru dapat mengklarifikasi atau menjelaskan konsep dengan memberikan pertanyaan kembali kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu predicting atau memprediksi. Apa sih itu predicting? Strategi ini merupakan strategi di mana siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep apa yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. Yang keempat yaitu summarizing atau merangkum. Apa sih yang dimaksud dengan summarizing? Yaitu dalam strategi ini ada kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasi dan mengintegrasi informasi-informasi yang terkandung di dalam materi. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching. Menurut Palincar dan Gon, langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching ada 5. Yang pertama yaitu pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab memimpin tanya jawab dan melaksanakan keempat strategi pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching. Yang pertama yaitu merangkum, yang kedua menyusun pertanyaan, yang ketiga menjelaskan, dan yang keempat memprediksi. Yang kedua yaitu guru menerangkan bagaimana cara merangkum, menyusun pertanyaan, menjelaskan kembali, dan memprediksi setelah membaca materi yang sudah dibagikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu selama membimbing siswa melakukan latihan menggunakan 4 strategi reciprocal teaching, guru meminta siswa untuk menyelesaikan apa yang diminta dari tugas yang diberikan berdasarkan tugas pada siswa. Yang keempat, siswa belajar untuk memimpin tanya jawab tanpa adanya seorang guru. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan penampilan siswa, guru bertindak sebagai fasilitator
dengan memberikan penilaian berkaitan dengan penampilan siswa tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam tanya jawab ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, sementara itu, menurut Suyitno, langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching itu ada 7 langkah. Yang pertama, guru menyiapkan materi yang dikenai model reciprocal teaching dan materi tersebut diinformasikan kepada siswanya. Nah, yang kedua yaitu siswa memperdiskusikan materi tersebut bersama kelompoknya. Yang ketiga, siswa diminta untuk membuat pertanyaan berkaitan materi yang sedang dipelajari. Nah, yang keempat yaitu guru menunjuk salah satu siswa sebagai wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil temuannya di depan kelas. Dan yang kelima yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang sedang dibahas dengan bertanya dan dipecahkan oleh kelompoknya secara diskusi. Nah, yang dianggap sulit, yang tidak bisa dipecahkan oleh kelompoknya, guru berkesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab, mengetahui sejauh mana pemahaman dari siswa tersebut. Kemudian yang keenam, siswa mendapatkan tugas soal latihan secara individual, termasuk soal yang mengacu pada kemampuan siswa dalam memprediksi pemahaman materi tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, siswa diminta untuk menyimpulkan materi apa yang sedang dibahas. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Adapun kelebihan dari model pembelajaran reciprocal teaching ini memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berinteraksi dengan siswa lain dan membantu siswa dalam membangun pemahamannya secara mandiri terhadap suatu konsep yang sedang dipelajarinya dengan kegiatan fisik merangkum. Yang ketiga yaitu membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan mengerjakan LKS dalam suatu proses pembelajaran siswa di kelas. Yang keempat yaitu meningkatkan keefektifan pembelajaran di sekolah. Dan ada juga yaitu memupuk kerjasama antara siswa, menimbulkan bakat siswa terutama dalam bidang berbicara dan mengembangkan sikapnya. Dan yang terakhir yaitu memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Ada kelebihan dan pasti juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari teori reciprocal teaching ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, menyimpulkan intelektual siswa perlu diperhatikan. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu membuat partisipasi siswa dalam belajar tidak merata. Oke, teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum.